Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali Lause bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Lause harap semuanya sudah siap ya mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan Lause juga terus berdoa. Semoga bulan depan Lause sudah bisa bertemu dengan anak-anak di kelas-kelas sekolah minggu. Sekarang yuk semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian sekolah minggu, sekolah minggu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami datang ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk seminggu yang sudah lewat Tuhan. Sekarang siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga tolong semua Lause yang melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak yang sudah bisa pakai QR Code, boleh ya pakai QR Code di belakang ini. Atau yang masih masukkan ke dalam amplop, boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti hari Minggu mama papa bawa ke gereja. Ayo kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, aku gereja, engkau gereja. Kita semua adalah gereja Tuhan. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita akan menyerahkan persembahan kita buat Tuhan. Semua tangan dilipat, kepala ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami buat Tuhan. Biarlah Tuhan kau juga ajarkan kami walaupun kami masih kecil Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Engkau berkati juga setiap orang tua kami yang bekerja. Tuhan kau juga berkati setiap anak-anak yang hadir di kelas sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan.
Semua anak-anak duduk dengan tenang ya. Kita akan naik pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Semua anak-anak mempersiapkan diri, tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang lari ke sana kemari. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa dan setengah suara. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami datang ke rumah Tuhan. Kami sudah memujikan puji-pujian bagi Engkau. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan tolong Lause yang akan bercerita pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong kami semua boleh duduk dengan tenang mendengarkan berita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Hai bro, kenapa itu tangan? Kok dibalut? Kejadian beberapa waktu yang lalu di Yerusalem. Kamu tahu Stefanus yang telah dilempari batu hingga meninggal karena memberitakan Injil. Iya, aku tahu. Dan aku juga menyaksikan bagaimana dia dengan berlutut lalu berseru, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Benar. Lalu dengan hati yang penuh kasih, dia juga berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu Stefanus dengan perkataan itu meninggallah ia. Pria yang bernama Saulus memimpin untuk menyiksa jemaat. Mereka memasuki rumah demi rumah dan menyiksa para murid Yesus. Saulus? Saya dengar dia telah bertobat. Sekarang dia menjadi murid Tuhan Yesus loh. Puji Tuhan. Saulus benar-benar bertobat. Sekarang Barnabas sudah pergi ke Tarsus untuk bertemu dengan Saulus. Kemudian mereka bersama-sama melayani di kota Antiokhia. Puji Tuhan. Ayo, kita juga harus terus memberitakan Injil. Ayo. Hai anak-anak, apa kabar? Tetap semangat ya. Ayo, kita sama-sama kepalkan tangan. Kita angkat kedua tangan kita, terus kita teriak, "Semangat!" Kita coba satu kali lagi. Kepalkan tangan, angkat kedua tangan kita, terus kita teriak, 1, 2, 3, semangat! Anak-anak yang masih sekolah online, tetap semangat. Anak-anak yang sekolah minggu online, tetap semangat.
sama dengan rasul-rasul pada masa jemaat Kristen mula-mula. Mereka semangat sekali bersaksi. Tema kita bulan Juni adalah Kitalah Gereja. Ada dua arti gereja. Satu, gedung gereja. Dua, kita atau umat Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang telah dipersatukan menjadi umat Allah. Kita juga belajar sebagai gereja. Kita harus menampilkan hidup yang kudus dan saling melayani satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar satu ciri lagi dari gereja, yaitu kita juga harus bersaksi atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tujuannya supaya orang lain juga bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian mau kan melihat keluarga atau teman-teman kalian bisa mengalami kasih Tuhan Yesus? Yuk, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Jika anak-anak kesulitan membukanya, kalian bisa minta tolong papa atau mama kalian untuk bukain. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Selama mendengarkan cerita, kalian tetap membuka Alkitab kalian di bagian tadi ya. Ayo, langsung tungguin ya kalian buka Alkitabnya. Anak-anak, ketika Injil Kristus Yesus semakin tersebar di pusat kota orang Yahudi, yaitu Yerusalem, banyak orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penganiayaan. Mereka dipukuli oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ada juga yang sampai dihukum mati. Contohnya adalah seorang yang bernama Stefanus. Dia mati dilemparin batu karena bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah kejadian itu, penganiayaan kepada orang-orang Kristen semakin tersebar luas, sehingga banyak orang Kristen mulai pergi ke daerah-daerah lain seperti daerah Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Tetapi ada peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Mereka menderita karena dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Mereka malah tidak berhenti cerita kepada orang banyak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka semakin gencar dan berani untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya banyak dari orang-orang non-Yahudi yang juga percaya kepada kesaksian dari orang-orang Kristen mula-mula itu. Sampai di sebuah daerah bernama Antioquia. Disitulah murid-murid Yesus pertama kali disebut sebagai Kristen. Kemudian ada seorang murid Yesus bernama Barnabas yang meneguhkan dan membina orang-orang yang baru percaya ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak, pada ayat ke-21 tertulis bahwa tangan Tuhan menyertai orang-orang Kristen yang bersaksi itu, sehingga banyak orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan Yesus menjadi kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berbalik dari cara hidup mereka yang salah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan kita menghendaki bahwa semua manusia berdosa, termasuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, teman-teman kita, bisa mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus dan diselamatkan dari kuasa dosa. Tuhan rindu manusia yang berdosa bisa mengalami kasih Tuhan. Tuhan juga rindu manusia berdosa bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Mereka tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan hidup berkenan kepada Tuhan.
Kenapa ya orang-orang Kristen mula-mula begitu gigih mengabarkan Injil, sampai penganiayaan dan penderitaan pun tidak bisa menghalangi mereka untuk menceritakan Injil kepada orang lain? Setidaknya ada dua hal. Pertama, Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh telah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran dan telah disaksikan oleh begitu banyak saksi mata. Itu sebabnya para murid tetap berani bersaksi tentang Tuhan Yesus karena berita itu adalah kebenaran. Yang kedua, karena orang-orang Kristen pada masa itu juga sudah mengalami kasih Tuhan yang sangat besar. Dosa-dosa mereka telah diampuni melalui kematian Tuhan Yesus. Kasih Allah yang sudah dialami itu yang membuat mereka juga rindu membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Anak-anak, kegigihan jemaat mula-mula dalam memberitakan Injil ternyata juga ada di dalam gereja. Kalian tahu gak berapa usia gereja kita? GKY BSD sudah berusia 29 tahun. Pada tanggal 7 Februari 1993 berawal dari persekutuan rumah dengan nama Persekutuan Smyrna di rumah Pak Yakub di Blok UA Musaloka, dihadiri oleh 8 orang jemaat. 8 orang jemaat, adik-adik. Sekarang jemaat kita sudah mencapai kurang lebih 1.500 orang. Kalian tahu sekolah minggu GKY BSD pertama kali diadakan dihadiri oleh berapa anak? 30 lose? Bukan. 20 lose? Bukan. Sekolah minggu perdana dilakukan pada tanggal 13 April 1993. Dihadiri oleh 4-6 anak. Sekarang jumlah anak sekolah minggu GKY BSD kurang lebih 250 anak. Dengan guru sekolah minggu kurang lebih 50 guru. Luar biasa ya pemeliharaan Tuhan atas gereja kita. Lalu saya yakin jemaat GKY BSD pada waktu itu pasti juga mengalami kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga mereka bisa giat beribadah dan mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita melihat ada anugerah penyertaan Tuhan, sekaligus ada orang-orang yang setia memberitakan kabar baik kepada orang lain. Anak-anak, Lause yakin kalian sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan kita sudah mengalami kasih Allah yang luar biasa. Nah, apakah kalian rindu membagikan kabar baik ini kepada orang lain? Ketika kita menjumpai ada orang-orang yang belum yakin bahwa mereka dikasihi Tuhan, maukah kita memberitahukan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka? Anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar tentang apa ya? Pertama, Allah mengasihi semua manusia berdosa. Kasih Allah yang terbesar ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah menghendaki semua manusia berdosa diselamatkan dan dipulihkan dari kuasa maut. Kedua, karena Allah begitu mengasihi manusia berdosa, kita juga harus memberitahukan kasih Allah itu kepada orang lain, supaya mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kabar baik yang kita sampaikan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan sendiri akan menyertai kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memampukan kita dan memberikan keberanian untuk menyaksikan Injil Kristus
melalui perkataan dan perbuatan kita. Hai adik-adik, selamat pagi. Lause lagi tunggu sesuatu nih. Paket. Nah, ini dia, pas banget. Makasih ya Pak Kurir. Sama-sama. Yuk kita buka apa isi paketnya. Wah, ternyata amplopnya berisikan potongan ayat. Adik-adik coba perhatikan yuk. Susunannya udah benar belum ya? Masih salah ternyata. Yuk kita benerin sama-sama. Kita pindahkan ya. 1, 2, 3. Adik-adik, kita perhatikan lagi ya. Sudah benar belum? Oh, ternyata masih ada yang salah. Kita benerin lagi yuk. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah benar semua nih. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, coba Lause hilangkan satu bagian ya. Yuk, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Wah, adik-adik pintar sekali. Lause hilangkan lagi ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keren, kalian pintar. Sekarang Lause hilangkan lagi ya. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Semoga kalian bisa terus mengingat ayat ini ya. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami ingat dan terapkan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon agar Tuhan terus memberkati kegiatan-kegiatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jangan lupa ya, setelah ini adik-adik bisa membuat aktivitas seperti yang berikut ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Nah, saatnya hari ini kita buat aktivitas. Kita akan membuat gedung gereja ya. Contohnya seperti ini. Nanti kalian tulis ayat hafalan di bagian gedung gereja. Dan hati-hati ini
Ditulis nama-nama saudara, teman, opa, oma, atau mbak yang di rumah yang adik-adik mau doakan. Nanti Lause contohkan ya buat 6 hati. Tapi kalau adik-adik punya banyak orang yang mau didoakan, berarti buat hatinya lebih banyak ya. Sekarang kalian siapkan bahan-bahannya dahulu ya. Kertas karton warna-warni atau bahan yang ada di rumah kalian. Pensil, bolpen, spidol, penggaris, gunting, lem kertas atau selotip, serta benang wol atau tali pita yang ada di rumah. Pertama-tama, ambil 1 kertas karton, lalu lipat 2 dan gambar pola rumahnya dulu ya. Ini langsung contohin. Setelah itu, kita gunting dan jadi deh rumahnya. Kemudian kita buat salibnya ya. Ikutin Lause ya. Gunting kertas yang akan dipakai untuk salib berbentuk persegi panjang dan gunting sepertiga bagian untuk bagian yang pendek. Lalu kita tempelkan di tengah-tengah atap rumahnya ya. Setelah itu kita buat pola hati sebanyak orang yang kalian mau doakan. Lalu gunting kertas-kertasnya. Setelah selesai menggunting gambar rumah dan hati, kita gunting tali atau pita untuk menggantung rumah dan hatinya ya. Wah, udah selesai semua. Yuk kita tempel tali atau pitanya di belakang rumah untuk digantung. Kemudian tempelkan hati-hati pada tali atau pita yang sudah disiapkan. Jika sudah selesai semua, kita tulis ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Lalu kita tulis nama orang-orang yang kalian mau doakan. Lalu kita gantung deh di kamar agar kalian selalu ingat untuk mendoakan mereka. Dari aktivitas ini, kita diajak untuk menjadi saksi Kristus untuk orang-orang di sekitar kita. Selalu mendoakan mereka ya. Mari kita mengenalkan Yesus kepada mereka. Sekian aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.